Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di kelas 10 IPA dan IPS. Untuk materi pertama di kelas 10 IPA dan IPS tentang Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang isi kandungan atau pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Dan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Marilah kita sama-sama belajar hukum tajwid sebagaimana kewajiban kita seorang muslim bahwa membaca Al-Quran harus dengan tartil. Nah, tartil di sini adalah dengan hukum tajwid. Sebelum Ibu mulai menjelaskan, kalian siapkan alat tulis. Selama Ibu menjelaskan hal-hal yang dianggap penting bisa kalian catat sebagai bahan materi pembelajaran kalian di rumah. Untuk ayat yang pertama yang akan kita bahas hukum tajwidnya adalah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ketika Ibu akan membaca ayat tersebut dan kalian simak bacaan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Di dalam hukum tajwid, ketika kita membaca ayat Al-Quran yang ayatnya itu menurut kita panjang, sedangkan kemampuan nafas kita antara manusia satu dengan yang lainnya itu kemampuannya berbeda. Untuk itu, ketika kita membaca Al-Quran, nafas kita tidak sampai, maka solusinya adalah kita boleh berhenti di bukan tempat wakaf. Jadi kita boleh berhenti walaupun di bukan tempat wakaf. Di dalam ayat Al-Quran ada tempat wakaf di tengah ayat. Nah, ketika nafas kita tidak sampai atau tidak mampu untuk membaca ayat yang panjang, maka kita boleh berhenti di bukan tempat wakaf. Dengan catatan, ketika kita ingin memulainya lagi setelah berhenti, maka kita akan mundur sedikit membacanya. Akan Ibu contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ada seseorang yang nafasnya itu pendek gitu. Nah, boleh kita berhenti di kalimat ijtanibu. Namun, setelah kita berhenti, maka kita memulainya lagi pada kalimat alladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya. Pada kalimat minadh-dhanni ya, kalau misalkan kita berhenti di kalimat dhanni, di kalimat dhanni ini, maka tetap di sini gunnahnya harus kita bunyikan. Ya, walaupun kita berhenti. Jadi yang dibunyikan itu adalah nunnya, gunnahnya, bukan lo. Banyak Ibu temukan ketika anak-anak membaca atau membaca ayat ini lalu berhenti di kalimat al-dhanni, maka lo-nya yang dipanjangkan, bukan nunnya yang ditahan. Contoh,
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Anak-anak banyak yang membacanya seperti itu. Nah, bacaan yang seperti itu salah. Ya, karena apa? Dha-nya di sini tidak panjang. Ya, yang ketika kita berhenti di pada kalimat dhanni, maka nunnya yang kita tahan. Yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Lalu kita bisa mulai lagi. Inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu. Boleh kita berhenti pada kalimat wala tajassasu, lalu kita berhenti sejenak, kita baca lagi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, wala yaghtab, ba sukun bertemu dengan huruf ba, di situ ada ba yang berharokat, di situ hukumnya adalah idgham mutamatsilain. Maka ketika bertemunya dua huruf yang sama, kita hukumnya adalah idgham. Idgham berarti di situ dengung, maka kita tahan sedikit. Wala yaghtab ba. Nah, seperti itu. Huruf go pada kalimat yaktab, go bukan termasuk huruf qalqalah. Maka ketika kita baca wala yaktab, kita tidak boleh membacanya wala yag, tapi cukup membacanya wala yaktab. Jadi go-nya itu tidak boleh dipantulkan karena bukan termasuk ghain, itu bukan termasuk huruf qalqalah. Ba'dukum ba'dha. Nah, pada kalimat ba'dukum ba'dha, mim mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar dengung. Maka ketika kita membaca ba'dukum ba'dha, mim mati bertemu ba, maka di situ harus kita tahan juga, ada dengungnya, disamar-samarkan. Ba'dha, ketika ibu baca ba'dha karena ibu berhenti atau waqaf. Tapi ketika ibu mau lanjutkan, tetap dibacanya wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalau kita mau baca di wasol atau diteruskan pada kalimat don a, maka don bertemu dengan alif, hukumnya adalah izhar. Jadi dibacanya jelas. Tapi kalau kita mau berhenti di sini, cukup kita baca do, panjangnya hanya 2 harokat karena hukumnya adalah mad, maka hukumnya adalah mad iwad. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Ahadukum a, mim mati bertemu alif, hukumnya adalah izhar syafawi. Namanya izhar itu adalah jelas, ya. Jadi tidak boleh membacanya, tidak boleh ayuhibbu ahadukum a, hukumnya ditahan, itu salah. Tapi yang benar adalah ayuhibbu ahadukum a. Tidak boleh, sekali lagi ibu ulangin, ayuhibbu ahadukum a, itu salah. Kita lanjutkan lagi. Maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wattaqullah ada lafzul jalalah, ada lam tafkhim. Lafzul jalalah atau lafaz Allah mengandung 2 hukum, ya, yaitu ada tafkhim, ada tarkik. Ketika dibaca tafkhim, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah ataupun dhammah. Sedangkan lafzul jalalah yang mengandung hukum bacaan tarkik, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasrah. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ketika kita membaca Al-Quran, nggak boleh tawalud. Ya, nggak boleh tawalud itu seperti ini.
Kasiram minazzanni inna ba'dazzan. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi bacanya itu harus tegas, nggak boleh tawalud. Tawalud itu artinya beranak, seperti apa, dipantulkan ya, lebih cenderung seperti itu. Anak-anak ibu, pada slide ketiga ini akan ibu jelaskan tentang hukum bacaan mad. Ya, mad artinya adalah panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa di mana ada bacaan panjang, maka itu hukumnya adalah mad. Tinggal kita lihat nanti kalimatnya bentuknya seperti apa. Secara teori, hukum mad terbagi kepada dua. Ya, hukum mad terbagi kepada dua. Ada dua macam. Ada yang namanya mad asli atau mad tobi'i. Ada yang namanya mad far'i. Ya. Mad asli atau mad tobi'i panjangnya hanya 2 harokat. Sedangkan mad far'i panjangnya lebih dari 2 harokat. Sebagaimana kata dasar far'un, far'i artinya adalah cabang. Kalau kita bisa analogikan, sesuatu yang bercabang itu pasti jumlahnya lebih dari 2. Maka bagian dari mad far'i itu bagiannya lebih dari 2, artinya banyak. Nah, sebelum kita bahas hukum mad yang berkaitan dengan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, perlu kalian kita ketahui bahwa huruf mad yaitu ada 3. Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua adalah huruf wawu, dan yang ketiga adalah huruf ya. Di mana ketika alif itu sebelumnya didahului dengan baris atau harokat fathah. Sedangkan huruf wawu sebelum wawu didahului dengan harokat dhammah. Sedangkan huruf ya didahului dengan harokat kasroh. Baik, kita langsung aplikasikan pada Al-Hujurat ayat 12. Untuk kalimat pertama pada ayat Al-Hujurat ayat 12 ini, yaitu ada kalimat ya ayyuha, ya ayyuha. Nah, kalimat ya ayyuha, huruf ya-nya itu adalah panjang. Ya, maka itu sudah dipastikan bahwa ya-nya itu adalah hukumnya adalah mad. Nah, melihat slide ini, mad asli panjangnya hanya 2 harokat. Seperti bacaan amanu, nu, janibil thairi, ja. Nah, itu ja-nya itu adalah mad asli atau mad tobi'i. Sedangkan bagian dari mad far'i, jika kita aplikasikan untuk Al-Maidah ayat 12 ini, ada bagian namanya mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad yang bertemu hamzah berada di lain kalimat. Maksudnya lain kalimat di sini adalah lain makna antara mad dengan alif atau hamzahnya. Contohnya yang terdapat pada kalimat ya ayyuhalladzina amanuj, ya a. Nah, bisa kalian lihat di Al-Quran kalian, ya a, ya dengan ayyuha itu merupakan berbeda kalimat, berbeda makna, beda arti. Ya artinya wahai, sedangkan ayyuha artinya orang-orang. Jadi sekalipun pada ayat tersebut ya ayyuha secara tulisannya itu adalah nyambung, tetapi secara arti atau maknanya ya ayyuha itu berbeda arti. Artinya ya hai orang, hai ayyuha orang-orang. Maka ya ayyuha hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Untuk slide nomor 4 akan Ibu jelaskan secara rinci bahwa kalimat-kalimat yang mengandung hukum bacaan mad. Yang pertama, sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalimat ya ayyuha alladzina, ya ayyuhalladzina pada Al-Hujurat ayat 12 merupakan hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena ya bertemu dengan
alif atau bertemu dengan alif ini pada lain kalimat. Sedangkan mad wajib muttasil artinya adalah bertemunya mad dengan alif atau hamzah pada satu kalimat. Jadi kita bisa lihat pada kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa di sini merupakan satu kalimat. Satu kalimat maksudnya adalah satu arti, karena artinya jaa artinya datang. Jadi jaa hukumnya adalah mad wajib muttasil. Cara membacanya adalah panjangnya antara 3 sampai 5 harokat. Bisa kita hitung dengan jari. Ketika kita memulai bacaan panjang itu sampai dengan jari yang kelima, itu sudah cukup membacanya untuk mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Untuk bagian dari mad far'i selanjutnya, kita bisa lihat pada Al-Hujurat ayat 12 pada kalimat innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Kalimat rahim itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Tetapi karena di sini tempat waqaf, akhir ayat, huruf setelah mad itu disukunkan. Maka cara bacanya innallaha tawwabur rahim. Hukumnya adalah mad arid lis-sukun. Anak-anak ibu semua, ibu harap kalian masih semangat untuk mengikuti penjelasan tentang hukum tajwid Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Mudah-mudahan penjelasan yang sebelumnya sudah ibu jelaskan, kalian bisa mengerti, kalian bisa berlatih di rumah, dan kalian bisa aplikasikan ketika kalian membaca Al-Quran. Akan ibu lanjutkan untuk hukum tajwid yang selanjutnya, yaitu adalah qalqalah. Arti qalqalah yaitu memantulkan. Sesuatu yang dipantulkan itu adalah ketika kita melempar lalu balik lagi. Nah, seperti itu. Di dalam hukum tajwid, ya, qalqalah itu terbagi kepada 3, ya, terbagi kepada 3 sebenarnya. Ya, yang pertama adalah qalqalah sugro. Yang kedua adalah qalqalah kubro, dan yang ketiga adalah qalqalah akbar. Sebelum ibu jelaskan secara rinci macam-macam qalqalah, sebelumnya huruf qalqalah adalah huruf qaf, to, ba, jim, dan dal, atau bisa kita singkat baju di toko. Jumlahnya ada 5. Jadi di mana kita bertemu huruf yang 5 ini, ya, bisa barisnya sukun ataupun berbaris ketika di akhir wakaf ayat, maka kita baca pemantulkan atau baca qalqalah. Apa itu qalqalah sugro? Ya, qalqalah sugro ketika huruf qalqalah itu berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Bisa kita contohkan di sini pada slide yang ada di sini kalimat wa aqbala. Wa aqbala, huruf qalqalahnya adalah qaf, berada di tengah ayat. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro yaitu huruf qalqalahnya berada di akhir ayat, ya, berada di akhir atau berada di tempat waqaf. Contohnya bil baitil atiq. Nah, huruf qaf itu berada di akhir ayat, ya. Maka cara bacanya dipantulkan. Cara membaca qalqalah sugro dengan qalqalah kubro sama-sama langsung dipantulkan. Zafiru wa syahiq qaumil lut syai'im muhit. Begitulah cara membaca qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Bagian yang ketiga dari macam-macam qalqalah yaitu adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar adalah di mana huruf qalqalahnya itu berada di akhir ayat dan berbaris tasydid, ada syiddahnya. Bisa ibu contohkan sebagaimana yang ada di slide yang sudah ibu buat, terdapat pada kalimat
atau pada ayat Al-Lahab ayat 1. Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, pada kalimat wataba, huruf ba merupakan salah satu huruf qalqalah. Di situ ada syiddahnya atau ada tasydidnya, berada di akhir ayat, ya. Maka cara membacanya qalqalah akbar berbeda dengan dua macam qalqalah sebelumnya. Kalau qalqalah sugro dan qalqalah kubro langsung dipantulkan, tetapi berbeda dengan qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu berhenti sejenak sekitar 1 detik baru dipantulkan. Bisa kalian cermati dari cara membaca yang Ibu bacakan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Begitulah cara membaca qalqalah akbar. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Anak-anak ibu semua di kelas 10 IPA maupun di kelas 10 IPS, untuk hukum tajwid yang selanjutnya pada slide nomor 7 akan ibu jelaskan tentang hukum nun sukun atau nun sukun atau tanwin. Ya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah izhar. Yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah ikhfa, dan yang keempat adalah iqlab. Yang pertama izhar. Izhar secara harfiah artinya adalah jelas. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, jika tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka hukumnya adalah izhar dan dibaca jelas. Apa aja sih yang termasuk dengan huruf izhar? Bisa kalian lihat di sini ada alif, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha. Contohnya, man amana, man huwa, min hadidin. Minnya jelas, ha-nya jelas. Nggak boleh kita tahan min ha, nggak boleh. Harus dilepas. Min ha, min ghillin, min alaqin, man khaffats. Nah, itu adalah contoh dari izhar. Yang kedua, idgham. Idgham artinya dengung. Nah, bagian dari idgham ada dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham yang ada dengungnya. Itu hurufnya yaitu ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Dan yang huruf idgham bila gunnah yaitu ada 2. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Bisa kalian lihat bahwa contoh dari idgham bi gunnah. Famay ya'mal. Famay. Nah, di situ ada dengung. Mim ma'in. Ditahan dulu. Mim ma'in. Miwaliyin. Nafa'ati. Sedangkan idgham bila gunnah contohnya adalah milladuka khairul laka. Atau bisa langsung kita contohkan pada Al-Hujurat ayat 12, innallaha tawwabur rahim. Burrahim. Itu adalah contoh dari hukum bacaan idgham. Bagian yang ketiga dari hukum nun mati atau tanwin ya adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf ikhfa berjumlah 15. Bisa kita urutkan dari huruf hijaiyah yang kita hafal. Tadi huruf A adalah huruf izhar, ya. Terus huruf ba hurufnya iqlab. Tuh, lalu huruf ta hurufnya ikhfa. Bisa kita urutkan tuh. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, bod, to, zo, fa, dan qaf. Nah, ikhfa pun ada 3 bagian. Ada ikhfa kubro atau ikhfa akrob, ada ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad, ada ikhfa wusto atau ikhfa ausat, tengah-tengah. Jadi bagian ini tuh menunjukkan bagaimana kita cara membacanya. Seperti itu.
Contoh ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Hurufnya di sini ada ta, dal, dan to. Cara membacanya min tilqoi, min tilqoi, su'idan thayyiba, min dunih. Sedangkan ikhfa sugro atau ikhfa ab'ad, cara membacanya adalah qaulan karima. Jadi dengungnya itu dengungnya dengung banget gitu. Qaulan karima min qibalih. Nah, ini ab'ad ya. Sedangkan ikhfa wusta atau ausat, contohnya adalah sholatihim yauma idzin zurqa. Jadi kadar dengungnya aja yang berbeda dalam pelafalan ikhfa ini. Bagian yang terakhir dari hukum nun mati atau tanwin adalah iqlab. Iqlab hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Ketika kita melafalkan bacaan yang mengandung hukum bacaan iqlab, ya, maka berbunyi tanwin atau nun bertemu dengan huruf ba, di situ terselip ada huruf mim. Contohnya sami'an basira, sami'an basira, atau nanti ada mim ba'di. Mudah-mudahan kalian bisa praktekkan. Ketika kalian membaca Al-Quran, insya Allah bacaannya akan menjadi lebih baik. Ya, anak-anak ibu masih semangat ya belajar hukum tajwid, karena memang membaca Al-Quran dianggap ibadah ketika kita membacanya dengan tartil, yaitu sesuai dengan hukum tajwid dan fasohah huruf hijaiyahnya yang kita ucapkan. Baik anak-anak ibu, untuk selanjutnya adalah hukum idgham. Ya, hukum idgham di sini ada 3 macam, ada idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, dan ada idgham mutaqaribain. Baik, ibu akan menjelaskan bagian yang pertama saja, ya, karena memang berkaitan dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama adalah idgham mutamasilain, yaitu idgham yang semisal. Maksudnya adalah bertemunya 2 huruf yang sama. Contoh huruf mim, huruf dal ketemu dal, huruf ro ketemu ro. Ya, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Bisa dilihat di sini masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Makhrajnya dia hurufnya sama karena memiliki makhraj dan sifatnya sama. Contoh balla tukrimunal yatim, huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam yang berharokat. Atau di Al-Hujurat ayat 12 contohnya adalah wala yagtaba'dukum, yagtaba. Nah, gitu gom, di sini kita tahan ba, huruf ba yang pertama adalah sukun, ba yang kedua adalah berharokat. Nanti bisa kalian aplikasikan ketika kalian membaca Al-Quran, akan bisa temukan lebih banyak lagi contoh dari idgham mutamasilain. Anak-anak ibu semua, akan kembali ibu jelaskan hukum tajwid yang selanjutnya adalah hukum mim sukun atau mim yang berharokat sukun, mim mati. Ya, ketika kita bertemu dengan huruf mim mati atau mim sukun, maka hukumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham mimi. Idgham mimi konsepnya mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, hurufnya hanya mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya adalah anfusihim min. Nah, mim yang pertama berbaris sukun, mim yang kedua berharokat. Cara bacanya karena idgham maka didengungkan. Anfusihim min. Ya. Untuk yang kedua, hukum mim sukun adalah ikhfa syafawi. Jika mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah wa ma hum bi kharijin.
hum bi kharijin, ya. Dengungnya disamar-samarkan. Atau bisa kita langsung temukan pada Al-Hujurat ayat 12 di sini pada kalimat ba'dukum ba'dha. Untuk hukum mim mati yang ketiga yaitu adalah izhar syafawi. Jika mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Sekali lagi ibu ulangin bahwa izhar syafawi yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Bisa mim mati bertemu alif, bisa mim mati bertemu jim, bisa mim mati bertemu ain. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas. Cara membacanya adalah tidak ada dengung di situ, jelas. Contohnya pada Al-Hujurat ayat 12 bertemu pada kalimat ahadukum ayyakula kum a, mim mati bertemu alif, maka hukumnya adalah izhar syafawi, dibacanya jelas. Ahadukum ayyakula. Silakan kalian explore di rumah, berlatih ya, mencari hukum-hukum tajwid yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kuncinya adalah kalian semangat. Insya Allah bacaan Al-Quran kalian akan lebih bagus dari sebelumnya. Hukum tajwid yang terakhir yang akan Ibu jelaskan di sini adalah yaitu lam jalalah atau lafaz Allah. Ketika ada lafaz Allah, ada lafzul jalalah, hukumnya ada dua. Ya, ada lam tafkhim, ada lafzul jalalah tafkhim, ada lafzul jalalah tarkik, ya. Tafkhim artinya tebal, sedangkan tarkik artinya tipis. Jika ya bertemunya sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah maupun dhammah. Jadi cara bacanya itu agak ribet ya. Allahumma syahidallah Rasulullah, seperti itu. Kalau lam tarkik sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh, dibacanya ringan, tipis. Contoh bismillahi dinillahi billahi, tuh mimnya berharokat kasroh, dinillahi nunnya berharokat kasroh, billahi ba-nya berharokat kasroh. Baik anak-anak ibu semua, alhamdulillah terkait dengan Al-Hujurat ayat 12 ini hukum tajwidnya sudah Ibu jelaskan. Lagi dan lagi Ibu berpesan kalian jangan malas untuk terus belajar Al-Quran. Karena apa? Ketika kita mempelajari ilmu agama itu tidak ada batasan umur dan hukumnya adalah wajib ain. Jadi walaupun kita sudah SMA, sudah tua pun tetap harus mempelajari ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ketika sudah ada seseorang yang mempelajari, maka gugur kewajibannya. Sedangkan mempelajari ilmu agama, apalagi khususnya ilmu Al-Quran ini, tidak ada batasan dan tidak ada pengguguran kewajiban karena semua umat Islam wajib mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih anak-anak ibu. Cukup sekian hukum tajwid yang ibu jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Akhir kalam, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.